Beberapa orang berjuang tapi tidak siap untuk memikul salib dan perjuangannya. Beberapa orang berjuang tapi tidak tuntas. Ketika ada masalah dia undur, ketika ada tantangan dia goyah. Tidak semua perjuangan itu gampang. Ada perjuangan yang tidak terlalu berat, tapi ada perjuangan antara mati dan hidup. Dan hari ini kita belajar, ibu bapak yang saya kasih, tentang perjuangan seorang perempuan yang biasa-biasa. Bahkan perempuan yang dianggap rendah, dicap, diberi stigma rendah, tapi telah berjuang dan hasilnya luar biasa. Kita belajar dari perjuangan seorang Rahab. Mari kita buka Alkitab kita. Saya baca 2 ayat saja, yaitu Yusuf pasal 2 ayat 12 sampai 13, seharusnya sampai ayat 24, 1 sampai 24, tapi saya baca 2 ayat saja. Firman Tuhan, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya. Ayat 13, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Nah, situasi ini adalah umat Tuhan sedang mengincar, membayangi kota Yeriko. Ini kota yang berkubu. Dan apa yang terjadi ialah bahwa sebelum mereka masuk ke sana, ada satu pengalaman iman yang terjadi di sini, yaitu seorang perempuan. Kalau kita dibaca di ayat 1, siapa Rahab itu? Maka dikatakan, ya, sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Nah, Rahab dikenal sebagai perempuan sundal di kota itu. Mungkin dia pemilik rumah bordil itu. Dan 2 orang pengintai disuruh Yosua, mereka masuk ke situ supaya menyamarkan penyamaran mereka untuk mengintai kota itu sebelum Yosua masuk dan kemudian mengambil alih kota itu. Dan kalau kita lihat baca sini bagaimana seorang perempuan berjuang untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dan dia telah menolong. Dan apa yang dilakukan di sini kita akan belajar 4 prinsip. Yang pertama, bahwa iman Rahab kepada Tuhan itu jelas. Dia sebelah dia katakan bahwa ketika kami mendengar bahwa kalian sudah dekat, hati kami menjadi tawar dan jatuhlah semangat. Semua orang di kota itu semangatnya jatuh, tawar hatinya, sebab mereka tidak berani karena ketakutan dari Tuhan itu menimpa mereka semua. Tetapi seorang perempuan yang disebut sebagai perempuan sundal, Rahab, dia berjuang melawan ketakutan. Berjuang melawan ketakutan seorang diri tanpa siapa-siapa. Dia berjuang sendiri adalah gambaran bahwa dia punya iman. Dan iman itu terbukti kemudian hari bahwa dia adalah seorang yang luar biasa dicatat sejarah sebagai perempuan yang beriman. Iman Rahab membuat dia berani melakukan ini, dan ini berat. Prinsip kedua dari Rahab adalah dia punya harapan. Tidak mudah membangun harapan di situasi yang sulit seperti ini. Semua orang, bahkan pejabat negara, dilanda oleh tawar hati, dilanda oleh ketakutan. Mereka tidak berani, dan itu sebabnya mereka menutup kota itu. Tapi Rahab seorang perempuan yang biasa, diberi stigma negatif bahkan karena statusnya. Tapi dia punya keberanian. Kenapa? Harapan itu satu kekuatan. Ya, Ayub itu mengalami begitu banyak kesulitan dalam kehidupan dia. Kehilangan anak, kehilangan harta, istrinya depresi berat, dia sendiri sakit, dan teman-teman cuma datang dan menyalahkan dia. Tapi satu hal yang tidak hilang pada diri Ayub adalah harapannya. Dia punya harapan. Dan Ayub itu dengan harapan dia kepada Tuhan, Tuhan kemudian memulihkan hidupnya. Dalam situasi yang sulit yang dialami oleh perempuan ini, oleh masyarakatnya di mana dia tinggal dan berada, oleh seluruh kota, ketika mereka semua dalam keadaan sulit karena tawar hatinya. Orang depresi itu tawar hati. Dia merasa bahwa hidupnya itu sudah sangat tidak punya alasan untuk dilanjutkan. Hidup ini nggak ada poin lagi untuk dipertahankan. Ya kecuali ya sudahlah. Makanya kebanyakan orang yang tawar hati itu bunuh diri karena merasa bahwa dunia ini tidak lagi layak untuknya, atau tidak ada harapan untuk bertahan. Untuk apa? Kalau saya bertahan, saya hanya menambah beban dalam hidup saya. Saya berjumpa dengan seorang yang depresi, sekali katakan, Pak Tony, tolonglah, saya ingin mati. Saya nggak minta apa-apa kok. Dan saya juga mati terhormat. Saya tidak lagi menyusahkan siapapun. Saya ingin mati. Karena dia berpikir bahwa mati itu ending dari segalanya. Saya bilang, Bu,
Mari ibu baca Alkitab dulu lah. Nanti kalau ibu baca Alkitab berkali-kali, dan kalau ibu mati, ya udah mati aja nggak apa-apa. Tapi baca Alkitab dulu lah, kita belajar dulu tentang Yesus. Sebentar dia belajar, dia berkata, saya sudah tidak punya keinginan untuk mati. Kenapa? Karena Yesus yang dia selalu baca, Injil yang selalu dia baca, firman yang selalu dia baca, mengubahkan keinginan untuk bunuh diri. Rasa tawar hati, rasa tidak berdaya, rasa pesimis yang mendalam, diubah menjadi seorang yang punya semangat yang baru. Nah, kita belajar dari Rahab di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Ada seorang wanita yang tampil dengan perjuangan yang hebat, karena dia punya iman dan dia punya harapan. Perjuangan Rahab dilandasi oleh prinsip yang ketiga, dia mempercayakan keselamatannya pada dua orang pengintai. Ini agak sedikit aneh menurut saya. Iya. Orang tua saya mengajarkan bahwa kalau ada orang baru, hati-hati. Bahkan kalau dia berbuat baik, misalnya tawarkan permen, hati-hati. Jangan terima apapun, apalagi kita belum kenal. Dan kalau kita lihat situasi ini sama. Ini dua orang pengintai loh. Tapi kemudian yang menarik adalah keberanian dia dalam perjuangan dia adalah dia mempercayakan nasib dirinya, keluarganya, ayah ibunya, saudara laki-laki, perempuan, dan semua orang yang bisa diyakinkan untuk ada di rumahnya, karena itu perjanjiannya. Mereka begitu perjanjian. Ya, dua pengintai itu mengatakan, selama kalian ada di rumah itu, kalau ada apa-apa terjadi pada kalian, kami yang menanggung darah kalian. Dan dikasih tanda benang kirmisi. Jadi waktu kami masuk, kami akan lihat tandanya. Dan siapapun ada di rumah itu akan selamat, karena itu dijamin. Dan itu dikasih laporan kepada Yosua, ini perjanjian kami. Oke. Dan Yosua menempati itu. Yosua memberitahu, kalau kita masuk kota itu, jangan coba-coba sentuh rumah yang ada tanda benang kirmisi itu. Dan benar waktu mereka masuk, mereka lihat benang itu tergantung di sana. Dan itu rumah seorang Rahab. Nah, Rahab dia begitu berani mempercayakan sebuah, ya, katakanlah keselamatan dirinya, ayah ibunya, seorang laki-laki, perempuan, dan semua orang di rumah dia kepada dua orang yang diberkenan. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Saya percaya bahwa kita tidak mengingat teks yang ini secara lebih lengkap. Tapi saya membayangkan barangkali semua orang ketakutan dan tawar hati. Tetapi barangkali Rahab naik ke atasnya dan kemudian memandang dari kejauhan. Dia barangkali berdoa. Seperti apa kita nggak tahu. Ingat, seringkali doa orang yang tidak percaya pun bisa sangat hebat sekali. Ada dua orang di Alkitab di Perjanjian Baru yang disebut oleh Yesus, imannya besar sekali. Itu tidak berasal dari orang Israel. Satu orang Romawi, yaitu pada Romawi. Dua perempuan Fenisia. Di tengah-tengah kesulitan, mereka sangat beriman. Dan Yesus berkata, iman seperti ini aku tidak pernah jumpai bahkan di antara orang Israel. Itu Yesus katakan kepada perwira itu. Artinya, saya tidak tahu seperti apa Rahab itu beriman, sehingga berani mempercayai orang yang baru dikenal, seharusnya dicuriga, tapi dia mempercayai. Kenapa dia begitu mempercayai? Ya, apa beda dengan Kornelius berdoa? Kornelius orang Romawi. Dia berdoa kepada Tuhan dan doa dia sama dengan doa Petrus. Pengalaman dia hampir sama dengan pengalaman Petrus. Satu di Kaisarea, satu di Yope. Tapi siapa yang memberi mereka mimpi penglihatan itu? Allah yang sama. Supaya mereka diperjumpakan. Saya yakin bahwa barangkali dalam doa dia membayangkan pada orang yang datang menyelamatkan. Dan tidak berselang lama setelah dia amin, dua orang itu datang di rumahnya, yaitu Salmon dan temannya. Orang-orang disuruh oleh Yosua. Jadi bagaimana dia bisa mempercayakan nasibnya, keselamatannya? Sebab kalau ketahuan oleh raja kota itu bahwa dia mengerti kesepakatan untuk keselamatan dia bisa dibunuh. Karena dianggap sebagai mata-mata atau dianggap sebagai orang yang berkelompok dengan musuhnya yang akan menghancurkan mereka. Tapi bagi Rahab, dia berani melakukan itu. Dia berani beriman kepada Allah Israel. Dia berani untuk apa? Untuk memiliki pengharapan, meletakkan pengharapannya kepada Tuhan yang dia belum kenal waktu itu. Dan juga dia berani mempercayakan keselamatan dirinya pada orang yang baru kenal. Ini perjuangannya. Dan akhirnya perjuangan itu membawa hasil. Walaupun orang baru, tapi dia punya indera keenam untuk mengatakan ini orang-orang yang baik. Saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa prinsip yang keempat yang dimiliki oleh Rahab dalam perjuangannya adalah kesediaan, atau lebih tepat keberanian untuk membayar harganya. Beberapa orang berjuang tapi tidak siap untuk memikul salib dari perjuangannya. Beberapa orang berjuang tapi tidak tuntas. Ketika ada masalah dia undur, ketika ada tantangan dia goyah. Tetapi Rahab tidak. Sekalipun risikonya besar sekali, berat sekali risikonya karena menjadi taruhan nyawanya, tetapi dia menyelesaikan sampai di endingnya. Nah, ketika kita melihat prinsip yang sama ada pada Yesus, ketika sudah selesai dia mengatakan sudah selesai. Dia menyelesaikan. Ini mirip kitab Kejadian di mana Allah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, apa yang terjadi pada Rahab sama? Dia menyelesaikan sampai di endingnya.
Sampai ketika kronologinya sampai sepertinya yang mereka perjanjikan, terjadi bahwa betul-betul dia sampai di endingnya. Dia tidak berhenti, dia tidak menghentikan langkahnya atau perjuangannya, tapi dia terus berjuang. Dia terus melakukan itu walaupun berat. Ibaratnya orang orang berjalan naik gunung tertatih-tatih atau turun gunung licin, memikul beban, tapi dia bertahan karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia tahu. Dan jangan pernah berhenti. Jangan kemudian kita rasa ini terlalu sulit, lalu kita hanya marah-marah, kita menyesali diri, atau kita menjadi kecewa, atau kita memilih untuk depresi, kita stres, atau kita bunuh diri. Tidak akan menyelesaikan apapun. Nah, Rahab dia berjuang dan dia berani, dia bersedia membayar harga perjuangannya. Dan disinilah kita melihat mengapa dia berhasil. Kan dia punya iman. Yang kedua, dia punya harapan yang sangat kuat. Yang ketiga, dia berani mempercayakan risiko keselamatan dirinya, ayah, ibunya, saudara-saudara, dan semua orang di rumah dia pada dua orang yang baru dikenalnya. Dan yang terakhir, dia siap atau berani memikul risiko yang paling berat sekalipun demi perjuangannya. Dan itu berhasil. Setelah barangkali orang Israel masuk negeri itu, mereka semua aman. Kenapa? Karena dua orang itu kasih tahu kepada Yosua, dan laporan mereka kepada Yosua menjaminan bahwa mereka tidak disentuh. Dan bahkan salah satu dari pengintai itu adalah Salmon, dan Salmon menikah dengan Rahab. Rahab menjadi percaya kepada Tuhan yang disembah Allah Israel. Dan di endingnya kalau kita baca di Matius, Rahab adalah salah satu perempuan asing yang dicatat sebagai leluhur daripada Yesus Kristus secara biologis. Apapun persepsi orang tentang kita, selama kita berjuang seperti Rahab berjuang, jangan katakan dia perempuan. Emangnya kalau perempuan gak boleh berjuang gitu? Apa kalau perempuan tidak bisa berhasil gitu? Justru kita belajar dari perjuangan sehebat seorang Rahab. Dia punya iman, dia punya harapan, dia berani mempertaruhkan hidupnya, keluarganya, dan dia memikul risikonya. Dan tidak banyak orang seperti orang ini. Dia perempuan, tapi dia seorang pahlawan. Bagi saya begitu memberi apresiasi tinggi pada seorang seperti Rahab, karena dia berjuang, dan di hasilnya Tuhan yang menjadi penilai bagi perjuangannya. Tuhan juga menilai pekerjaan kita. Sampai sejauh mana kita berjuang untuk kebaikan keluarga kita. Sejauh mana, seberapa hebat kita berjuang. Apa kita berjuang seperti Rahab berjuang? Yaitu sampai di titik terakhir dia bertahan, dan hasilnya indah. Dia menikah dengan Salmon, dan dicatat dalam tokoh-tokoh beriman, di mana dia adalah satu leluhur bersama Ruth sebagai leluhur daripada Yesus Kristus secara biologis. Dan ini luar biasa. Namanya, perjuangannya terpatri dalam sejarah orang percaya. Itu sebabnya dimasukin di pasal 2 kitab Yosua. Saya ingin mengatakan apapun situasi kita, milikilah spirit berjuang seperti Rahab. Saya ingin mengatakan terus memberkati kepada kita semua, dan shalom. Amin.